Aku nggak ngerti ya kenapa ASI booster sering dijadikan jalan ninja untuk membantu mendongkrak pengeluaran ASI. Padahal penggunaan ASI booster yang kurang tepat seringkali menjadi penyebab masalah-masalah menyusui lainnya, termasuk hiperlaktasi atau ASI yang berlebih. Padahal daripada bidan, dokter, atau nakes lainnya menyarankan penggunaan ASI booster, akan lebih baik jika para nakes ini mengedukasi pasien mengenai manajemen laktasi yang benar. So, kalian wajib banget nonton video-video tentang laktasi yang sudah aku posting, yang aku akan share nanti di deskripsi ya. Termasuk di video kali ini yang aku akan bahas mengenai hiperlaktasi. Jadi buat kalian yang pernah mengalami ASI-nya terlalu banyak, cepat bengkak, bayinya rewel gak mau menyusu, check it out ya. Hiperlaktasi adalah istilah yang merujuk pada ibu menyusui, di mana ibu-ibu yang menyusui ini memiliki jumlah ASI yang berlebihan. Walaupun terkesan lebih mudah diatasi dan lebih mudah menyusui karena ASI yang banyak dan berlimpah, produksi ASI yang berlebihan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para ibu. Bagaimana caranya supaya ASI tersalurkan secukupnya tanpa membuat bayi tersedak saat menyusu dan mengatasi payudara bengkak akibat hiperlaktasi sehingga tidak berlarut menjadi abses dan mastitis. Nah, video mengenai bendungan payudara, abses dan mastitis juga sudah pernah aku buat. Nanti aku akan taruh linknya di sini atau mungkin di deskripsi supaya kalian gak bingung ya. Penyebab dari hiperlaktasi ini biasanya terjadi pada ibu-ibu yang memiliki jumlah kelenjar susu berlebih. Normalnya setiap wanita memiliki 100-300 ribu kelenjar. Nah, pada ibu yang mengalami hiperlaktasi memiliki jumlah kelenjar ASI di atas normal dan kelenjar alveoli yang 3 kali lebih banyak dari wanita pada umumnya. Karena semakin banyak kelenjar ASI yang dimiliki, maka semakin banyak juga susu yang dihasilkan. Selain penyebab dari jumlah kelenjar ASI yang dimiliki terlalu banyak, penyebab lainnya bisa dikarenakan gangguan keseimbangan hormonal, efek samping dari konsumsi obat-obatan tertentu, atau kondisi medis yang lainnya. Walaupun di lapangan, faktor penyebab dari hiperlaktasi ini yang sering aku temui adalah akibat mengkonsumsi ASI booster yang terlalu banyak atau terlalu dini, tapi tidak dibarengi dengan manajemen laktasi yang benar. Nah, gejala-gejala hiperlaktasi yang muncul yaitu payudara terasa penuh dan kencang, payudara terasa membesar atau membengkak setiap saat, bayi sering tersedak saat menyusu, bayi cepat kenyang, bayi menolak menyusu karena aliran yang terlalu deras, nyeri dan sakit pada payudara, ini karena bendungan payudara mulai terjadi, dan yang terakhir adalah ASI tercecer saat menyusui. Nah, kalau kalian sudah terlanjur mengalami hiperlaktasi, aku bagikan tips mengatasinya ya. Yang pertama, pompa payudara sebelum menyusui untuk mengurangi ASI yang keluar, supaya ASI yang keluar tidak terlalu deras dan bayi tidak tersedak. Dan supaya bayi juga mendapatkan cukup milk. Tapi jangan pompa sampai kosong ya, lakukan hanya untuk mengosongkan sedikit saja supaya tidak terlalu banyak ASI yang keluar. Yang kedua, gunakan breastpad atau bantalan menyusui untuk menyerap ASI yang tercecer atau rembes. Dan cara mengatasi hiperlaktasi yang terpenting adalah bagaimana posisi kalian menyusui. Nah, posisi menyusui yang paling baik ketika kalian mengalami hiperlaktasi adalah laid back position. Nanti aku akan simpan gambarnya ya di sini. Nah, posisi ini baik untuk dilakukan pada saat hiperlaktasi karena mampu mencegah aliran ASI yang terlalu deras. Atau selain posisi laid back position ini, kalian juga bisa membentuk tangan kalian seperti gunting seperti ini pada saat kalian menyusui. Ini juga mampu mengurangi ASI yang keluar supaya tidak terlalu deras sehingga bayi tidak tersedak. Tips berikutnya ini juga gak kalah penting untuk kalian lakukan ketika kalian mengalami hiperlaktasi, yaitu block feeding. Apa itu block feeding? Block feeding adalah menyusui satu payudara dalam satu siklus atau dalam 3 jam itu 2 kali menyusui. Lalu berganti payudara di siklus berikutnya. Gimana? Nah, jadi begini ya, aku jelaskan ya. Selama 3 jam itu kalian menyusui sebanyak 2 kali dengan satu payudara. Jadi misalnya kalian menyusui dari jam 7 sampai jam 10, itu kalian menyusui dengan payudara kanan sebanyak 2 kali. Jadi setiap 1,5 jam kalian menyusui dengan payudara kanan saja. Nah, di 3 jam berikutnya atau dari jam 10 sampai jam 1 siang, kalian menyusui dengan payudara kiri sebanyak 2 kali. Atau setiap 1,5 jam kalian menyusui. Ini dilakukan dari jam 9 sampai jam 6 sore. Nah, lalu setelah jam 6 sore kalian bisa menyusui semau bayi nih di kedua payudara kalian pada malam hari. Jadi berganti-gantian seperti biasa, tidak perlu melakukan block feeding lagi.
Block feeding ini dilakukan selama 24 sampai 48 jam untuk menurunkan produksi ASI. Namun ingat, jangan dilakukan sendiri ya, kalian harus dilakukan di bawah pengawasan konselor laktasi. Cara mengatasi perlaktasi yang berikutnya adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan. Nah, kalau untuk nakes biasanya akan memberikan antiprolaktin, bisa juga obat-obatan dalam bentuk kontrasepsi hormonal, kombinasi, yang tentu saja jenis obat dan dosis tidak akan aku share di sini karena obat-obatan ini hanya bisa dikonsumsi kalau dokter yang memberikan dan tentu saja di bawah pengawasan konselor ASI. Atau kalian bisa menggunakan obat-obatan herbal untuk menurunkan produksi ASI ini. Nah, menurut beberapa referensi, ada beberapa bahan herbal yang bisa membantu menurunkan produksi ASI seperti melati, seledri, daun mint, peppermint. Katanya bahan-bahan ini bisa kalian cuci tumbuk halus lalu dioleskan di sekitar payudara kalian untuk menurunkan produksi ASI. Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan esen-esen yang beraroma melati, seledri, daun mint, peppermint. Bisa juga menggunakan esen-esen beraroma tersebut untuk dioleskan ke payudara. Pastikan kalian menggunakan essence yang aman. Dan esen-esen beraroma melati, seledri, daun mint, peppermint juga bisa kalian dapatkan di Ibu Abi ya. Jadi silahkan kontak kami bisa melalui Instagram, Facebook. Di sana juga ada kontak yang bisa kalian hubungi, oke? Dan hubungi konselor ASI bila keluhan masih berlanjut. Ingat ya, hiperlaktasi ini harus segera diatasi karena kalau tidak diatasi bisa menyebabkan bendungan payudara, abses, hingga mastitis. Jangan sampai ya. Tetapi daripada kalian mengatasi hiperlaktasi yang sudah terlanjur terjadi, akan lebih baik kalau kalian melakukan tips-tips berikut ini supaya nggak terjadi hiperlaktasi. Yang pertama adalah hindari penggunaan konsumsi ASI booster yang berlebihan atau terlalu dini bahkan sejak hamil. Daripada kalian mengkonsumsi ASI booster sejak hamil dan menyebabkan hiperlaktasi di kemudian hari, lebih baik kalian melakukan laktasi massal sejak 36 week. Ketika kalian laktasi massal, kalian bisa tanya sebanyak-banyaknya mengenai manajemen laktasi yang benar. Ingat ya, walaupun kalian tidak mengkonsumsi ASI booster, kalian bisa memiliki ASI yang berlimpah loh. Karena ingat, semakin sering menyusui atau semakin sering dihisap atau semakin sering ASI dikeluarkan, maka ASI akan semakin banyak. Jadi, jangan menjadikan ASI booster sebagai jalan ninja ya. So, itu dia tadi penjelasan mengenai hiperlaktasi. Semoga kalian yang sedang mengalami atau sudah pernah mengalami tidak terulang lagi di proses menyusui berikutnya. Jangan lupa untuk nonton video-video rangkaian menyusui lainnya supaya kalian bisa paham mengenai proses menyusui secara runut dan gak sepotong-sepotong. Supaya kalau kalian di proses menyusui sekarang ini kalian mengalami kesulitan, mudah-mudahan di proses menyusui berikutnya kalian bisa lebih terbantu. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini dan juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Ingat, sharing is caring. Kalau kalian mungkin saat ini tidak membutuhkan video ini, mungkin teman-teman, keluarga kalian yang lain yang membutuhkan. Jadi jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.